Dengan mengangkat topik dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Analisis pertama, politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan Amerika Serikat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat mengganggu hubungan bilateral jika dianggap diskriminatif atau merugikan Indonesia secara tidak adil. Stabilitas politik dalam negeri bisa terdampak jika sektor-sektor industri besar terkena pukulan dan memicu demonstrasi atau tekanan sosial ekonomi. Hal ini berpotensi menimbulkan tekanan pada sektor industri nasional. Demo buruh, PHK massal, ketegangan sosial, stabilitas politik terganggu. Amerika Serikat adalah mitra dagang penting. Ketegangan hubungan bisa melebar ke isu diplomatik. Langkah-langkah strategis. Yang pertama, perkuat diplomasi ekonomi dan politik melalui forum internasional. Yang kedua, bentuk kerjasama perdagangan baru dengan mitra lain. Yang ketiga, bentuk negosiasi timbal balik agar Indonesia tidak selalu jadi pihak yang dirugikan. Analisis kedua, ekonomi. Apa dampak ekonomi dari kebijakan tarif tersebut dan bagaimana strategi capai pertumbuhan 8%? Tarif tinggi dari Amerika Serikat dapat menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia. Penurunan ekspor berdampak pada neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan industri. Beresiko terhadap penurunan investasi asing jika iklim perdagangan tidak stabil. Target pertumbuhan 8% jadi sulit jika ekspor terganggu terus-menerus. Strategi ekonominya yang pertama, diverifikasi pasar ekspor. Yang kedua, meningkatkan produktivitas industri nasional dan efisiensi logistik. Yang ketiga, dorong hilirisasi industri. Yang keempat, tingkatkan investasi asing melalui investasi pajak dan kemudahan berusaha. Analisis yang ketiga, bagaimana tarif Amerika Serikat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan apa program sosial yang cocok. Penurunan ekspor terdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan pertanian. Naiknya harga barang impor dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ketimpangan sosial dapat meningkatkan jika dampaknya tidak tertangani dengan baik. Strategi sosial yang pertama, pelatihan dan reskilling tenaga kerja. Fokus pada keterampilan digital, teknis, dan wirausaha. Yang kedua, perluasan program jaminan sosial seperti Kartu Prakerja, PKH, BPJS, ketenaga kerjaan untuk kelompok terdampak. Yang ketiga, penguatan UMKM lokal lewat akses kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan, dan platform digitalisasi. Yang keempat, pengembangan ekonomi kreatif dan desa agar tidak semua masyarakat menggantungkan diri pada sektor ekspor industri besar. Analisis yang keempat, yaitu teknologi. Pertanyaan, bagaimana kebijakan tarif mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia? Penjelasannya yaitu pembatasan impor teknologi atau kenaikan harga komponen dari Amerika Serikat menghambat modernisasi industri dalam negeri. Ketergantungan pada teknologi luar negeri membuat Indonesia rawan jika terjadi perang dagang global. Strategi teknologi. 1. Insentif R&D. Pajak lebih rendah untuk perusahaan yang berinvestasi di penelitian dan pengembangan teknologi. Kemitraan global. Dorong kolaborasi teknologi dengan negara lain US seperti Jepang, Korea, dan Uni Eropa. Ekosistem startup lokal. Percepat inkubasi startup teknologi dalam bidang pertanian, pendidikan, dan manufaktur. Digitalisasi nasional. Perkuat program seperti 100 Smart City, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan pengembangan AI lokal. Yang kelima, lingkungan. Pertanyaan, apa dampak lingkungan dari kebijakan tarif tersebut? Bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan? Penjelasannya, upaya peningkatan ekspor alternatif misalnya batu bara atau kelapa sawit untuk mengganti pasar AS bisa memicu eksploitasi lingkungan. Tanpa pengawasan, produksi besar-besaran dapat merusak hutan, mencemari sungai, dan meningkatkan emisi karbon.
Strategi lingkungan. 1. Ekonomi hijau atau green economy. Insentif untuk industri yang menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan. Yang kedua, pajak karbon dan standar lingkungan. Penerapan regulasi ketat bagi industri dengan emisi tinggi. Yang ketiga, investasi pada energi terbarukan, PLTS, PLTA, bioenergi, dan geotermal sebagai alternatif berkelanjutan. Yang keempat, sertifikasi produk ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, misalnya seperti sertifikasi INSPO dan RSPO. Yang keenam, legal atau hukum. Pertanyaannya, bagaimana dari segi hukum kebijakan tarif AS ini dan apa langkah hukum Indonesia? Penjelasannya yaitu 1. Jika tarif Amerika Serikat melanggar prinsip non-discrimination WTO atau perjanjian dagang bilateral, Indonesia bisa mengajukan gugatan. Kebijakan Amerika Serikat juga bisa dianggap sebagai trade barrier tidak sah jika tidak didasari pada justifikasi keamanan atau kesehatan. Strategi hukum. 1. Ajukan sengketa ke WTO jika terbukti tarif Amerika Serikat merugikan dan tidak adil. 2. Perkuat perjanjian perdagangan regional seperti FTA, SEPA, RCEP agar produk Indonesia punya jalur ekspor alternatif. Yang ketiga, perlindungan produk nasional. Revisi UU Perdagangan untuk mendukung ekspor dan proteksi produk dalam negeri sesuai hukum internasional. 1. Diversifikasi pasar dan produk ekspor. Mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain dan fokus pada produk bernilai tambah bukan hanya bahan mentah. Yang kedua, transformasi ekonomi digital dan industri. Mendorong industri berbasis teknologi dan digitalisasi UMKM agar lebih efisien dan kompetitif dalam pasar global. 3. Diplomasi ekonomi multilateral. Memperkuat posisi Indonesia di forum internasional seperti WTO, ASEAN, G20 untuk melindungi kepentingan dagangnya dan melawan tarif tidak adil. 4. Penguatan SDM dan pendidikan vokasi. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan industri agar siap menghadapi perubahan ekonomi. Yang kelima, reformasi regulasi dan insentif investasi. Menyederhanakan aturan dan memberi insentif pajak agar investor lokal dan asing tertarik menanam modal di sektor strategis. Yang keenam, fokus pada inovasi teknologi lokal dan energi terbaruan. Mendorong riset, pengembangan teknologi dalam negeri, dan investasi pada energi bersih sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan. Yang ketujuh, perlindungan sosial dan ekonomi inklusif. Memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan UMKM untuk menjaga kesejahteraan masyarakat berdampak tarif.